Hidup itu menerangkan kuasanya diri. Kita ini berkuasa atau diri ini berkuasa adalah atas kuasanya Allah. Yaitu ingat, yang zahir ini tiada berkuasa, tiada berkehendak, tidak bisa apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Begitu. Duduknya ada di pusar dan sempurnanya pada kulitmu, yaitu tetapnya Rasulullah. Itu tetapnya rasa Allah, maksudnya tetapkan itu, bahwa rasa ini adalah rasanya Allah. Begitu. Martabat Adam artinya idapi. Wujud maksudnya ya. Idapi atau wujud. Wujud Adam itu wujudnya sendiri. Ya, wujud Adam itu adalah wujudnya sendiri. Jadi belum mempunyai kehendak, tetapi masih Adam. Ya, tetapi masih Adam, belum mempunyai kehendak ya. Dari itu disebut permulaan yang tidak ada di dalam idapi atau wujud idapi. Nah, itu. Yang berdiri di dalam Adam idapi atau wujud idapi ya. Roh maksudnya ini ya. Roh idapi, roh yang suci, roh yang baik maksudnya. Yaitulah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu Allah yang Maha Kuasa, begitu saja. Yaitu hidup kita ya. Hidup kita sebelumnya ada. Sebelumnya ada bumi dan langit seterusnya. Hidup itu tidak ada penghabisannya ya. Tidak ada penghabisannya hidup itu. Tetap hidup untuk selama-lamanya ya. Hidup itu. Duduknya ada di mata kita. Nah, itu duduknya ada di mata kita. Sempurnanya ada di darah kita itu. Nah, itu kesempurnaannya ada di darah kita. Ternyata hamba dengan Tuhan atau dengan Allah yang dinamakan Nabi Isbat, itulah sempurnanya mati di dalam hidup, yaitu adanya Rasulullah. Disebut mati di dalam hidup ya. Nah, itu dibilang hidup, hidup, dibilang mati, mati. Yang penting intinya kita harus bisa membedakan mana yang hidup dan mana yang mati. Yang hidup itu adalah Allah, yang mati itu adalah sifat badan, maksudnya begitu. Martabat alif ya. Martabat alif muntili namanya. Muntili artinya pokoknya pengharapan. Pokoknya pengharapan. Alif artinya berdiri. Maka alif itu tidak ada alif tidur ya. Alif itu selalu tegak berdiri. Yaitu tegak berdirinya Allah di dalam diri. Muntili. Muntili oleh dia jadi namanya berdiri sendiri, tidak ada yang mendirikan. Tidak ada yang mendirikan, berdiri dengan sendirinya. Ya. Dan siapakah yang berdiri di dalam alif muntili? Yang berdiri di dalam alif muntili yaitu Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa, ya. Allah yang berdiri, ya, di dalam diri. Itulah hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit. Hidup itu tidak boleh mati. Ya, tidak boleh mati hidup itu. Tetap kekal, abadi untuk selama-lamanya ya. Karena masih bersama kehendak. Kehendak siapa? Tentu sekali kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Bukan karena kita. Itulah yang disebut dengan karena Allah. Duduknya ada dikehendakkan.
Nah, itu berarti bukan kehendak kita. Maksudnya sempurnanya ada di daging kita. Kenyataannya ada, kesempurnaannya ada di jasad zahir kita ini ya. Alif itu wujud yang paling suci. Ialah namanya Rasulullah. Rasa Allah ya. Mempunyai kehendak satu kali. Itu namanya martabat johar awal. Namanya martabat johar awal. Johar artinya benda ya, atau sesuatu. Awal artinya yang lebih dahulu. Yang duluan maksudnya. Siapa yang duluan? Allah. Awal dan akhir. Maka disebutkan awaludin ma'rifatullah. Awal dan akhir. Yang awal adalah Allah, yang akhir adalah Allah. Begitu. Maka disebut luar dalam Allah, lahir batin Allah. Begitu. Sinarnya benda yang baik atau murni ya, itu kesana kemari. Yang yaitu adanya alam ini semua. Nah itu. Siapakah yang berdiri di dalam johar awal? Yang berdiri di dalam johar awal itu yaitu Tuhan atau Allah ya, yang maha kuasa. Itulah hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit serta seterusnya. Itu. Johar itu bertempat ada di pucuknya hidung. Ya, bertempat ada di pucuk hidung, di ujung hidung maksudnya, sempurnanya ada di tulang kita. Nah, itu kesempurnaannya maksudnya di tulang kita. Hidup kita ya, hidup itu berkuasa, berkelimput, meliputi maksudnya, mengetahui semua alam ya, memuji siang dan malam. Semua alam ini memuji siang dan malam. Ya, itulah yang dinamakan keanugerahan. Yang dinamakan keanugerahan. Hidup tiada permulaan. Dan itulah yang dinamakan penerimaan Rasulullah. Nah itu. Mempunyai kehendak yang kedua kali. Itu yang dinamakan martabat alam. Nah itu disebut dengan martabat alam. Uluwiyah artinya alam yang mengetahui uluwiyah, yaitu kelebihannya di dalam jagat yang lebar ini. Nah itu ya. Di dalam jagat yang lebar ini. Datangnya jagat yang lebar yaitu adanya bumi dan langit, timur, barat, utara, selatan ya, di bawah, atas, serta di tengah-tengah. Nah, itu. Siapakah yang berdiri di alam uluwiyah? Siapa yang berdiri di alam uluwiyah? Yang berdiri di dalam uluwiyah yaitu Tuhan atau Allah yang maha kuasa. Itulah hidup kita sebelumnya ada bumi dan langit serta seterusnya. Itu. Hidup itu mengadakan diam. Maka ada diam ya. Mengadakan diam atau hening. Duduknya ada di pucuk ucapan. Ya. Dan sempurnanya ada di dalam sumsum. Itulah adanya Rasulullah. Adanya rasa maksudnya ya. Martabat akian sabitah ya. Artinya akian ialah tetap hidup. Tetap hidup itu. Sabitah artinya tetap mati. Yang dalam maksudnya tetap hidup untuk selama-lamanya. Yang luar tetap mati untuk selama-lamanya. Mana yang datang dari barang ciptaan,
maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka mautu anta kablal maut. Matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Itulah orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup yang dalam, yaitu hidupnya Allah atau wujud itu, maka ia akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Mana yang datang dari Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Begitu. Jadi dikatakan tetap ya. Dikatakan tetap karena menetapkan mati. Kita harus tetapkan mati. Yang zahir ini, itulah orang yang paham diri. Itulah orang yang tahu diri. Yang disebut dengan mengenal sejatinya diri ya. Dan hidup kita yaitu adanya lautan, gunung, kali dan lain sebagainya. Semua maksudnya ya. Itu tetap adalah bulu. Yang tetap maksudnya bulu atau rambut ya, kuku, kulit, darah, tulang, sumsum, urat dan lain sebagainya. Itu tetap dia. Siapakah yang berdiri di dalam akian sabitah? Yang berdiri di dalam akian sabitah yaitu yang maha kuasa. Allah yang berdiri tegak di dalam diri kita maksudnya ya. Itu hidup kita. Sebelumnya ada bumi dan langit. Serta seterusnya. Serta seterusnya. Dan hidupnya akian sabitah itulah ada kuasa, rasa ya, dan kuasanya kehendak. Nah, itu sempurnanya ada di urat ya, sempurnanya ada di urat. Duduknya ada di sulbi, yang disebut dengan sulbi troib ya. Di sulbi yaitu tempatnya Rasulullah, tempatnya rasa. Nah itu, sempurnanya kehendak itu yang dinamakan martabat Adam perempuan sebenarnya. Perempuan sebenarnya. Adam artinya ada. Itu artinya Adam ya. Adam itu artinya ada. Kenyataan yang ada. Maksudnya ya. Perempuan artinya genap. Namanya sendiri-sendiri ya. Kalau dihitung satu persatu ya. Semua apa yang ada di dalam diri ini. Kalau dihitung satu persatu. Namanya sendiri-sendiri. Napas namanya. Roh namanya. Nyawa namanya. Hidung namanya. Mata namanya. Hidup namanya. Tangan namanya. Sendiri-sendiri namanya. Kalau disebut satu persatu ya. Yaitu merah, hitam, kuning, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah gambarannya. Termasuk larinya ke warna-warni. Bermacam-macam maksudnya. Adanya tetap, tidak dengan diperbuat. Yang tetap itu ya, tidak diperbuat. Nah, itu. Melainkan genap dari sendiri. Nah, itu. Melainkan genap dari sendiri. Siapakah yang berdiri di dalam Adam? Siapa yang berdiri di dalam Adam? Perempuan sebenarnya. Yang berdiri di dalam Adam itu adalah perempuan. Yang berdiri di dalam Adam perempuan. Ya. Yaitu yang maha kuasa. Itulah hidup kita. Sebelumnya ada bumi dan langit dan seterusnya. Nah itu kalau mau diketahui ya dalam artinya ini yang dimaksudkan ya roh itu. Sebenarnya kenyataan roh itu adalah perempuan sebenarnya. Yang laki ini adalah wujud kenyataannya Adam. Kenyataan yang ada. Itu. Pada sesungguhnya yang dalam ini adalah perempuan. Nah, itu.
Hidupnya Adam perempuan itu bukan yang berwujud, melainkan hidup yang berkuasa. Hidup yang berkuasa. Semuanya ada di dalam otak dan isi di dalam perut kita ini. Nah itu. Semua itu tetap lari kepada diri sendiri. Itulah yang dinamakan hakikatnya Rasulullah. Nah, itu kebenarannya rasa maksudnya. Bahwa benar-benar rasa ini adalah rasanya Allah. Itulah Rasulullah. Hakikatnya Rasulullah yaitu rasanya Allah yang disebut dengan rahasia, yang disebut dengan sirullah atau rahasianya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah saya uraikan dan mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua dan mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad penjaga makamnya yang ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah mengatakan bahwa sampaikanlah kepada seluruh umatku. Ini kata Rasulullah kepada Syekh Ahmad penjaga makamnya, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Kalau dipikir seperti itu, yang bagaimana sebenarnya orang yang beriman itu? Di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Sampaikan, kata Rasulullah. Kalau kita hitung seperti itu, yang bagaimana orang yang beriman itu sebenarnya? Orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang redo kepada Allah. Orang yang ikhlas kepada Allah. Orang yang pasrah kepada Allah. Orang yang sudah tiada dirinya kecuali diri Allah yang ada. Itulah yang disebut dengan ahad. Satu. Maka agama terdahulu adalah agama satu. Tetap semua itu kembali kepada satu. Yaitu tunggalnya Allah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada perkataan yang kurang baik, dalam artinya buang saja jauh-jauh. Yang baiknya kita ambil, begitu saja. Dan mungkin akan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.